Bearing tensioner timing belt contohnya seperti ini. Ini contoh bearing tensioner timing belt. Ini bisa kita lihat sendiri. Banyak pertanyaan yang masuk ke saya tentang tensioner atau bearing tensioner timing belt, apakah ada yang menjual yang KW ataupun yang palsu di pasaran. Dikarenakan banyak mereka jumpai di marketplace, ada bearing tensioner dengan harga 150 dan ada bearing tensioner yang dijual di atas harga 200. Makanya banyak pertanyaan yang masuk ke saya, apakah bearing tensioner timing belt ada yang KW? Kalau ada yang KW coba diperjelaskan biar bagi kita pembeli bisa membedakan mana bearing tensioner yang asli dan bearing tensioner yang asli. Maka di sini akan saya coba bantu jelaskan tentang perbedaan bearing tensioner timing belt yang asli merek NTN dan yang palsu merek NTN atau yang KW. Makanya sebelum saya melanjutkan ini semua, saya mohon bagi kawan-kawan untuk subscribe channel saya supaya channel saya tetap berkembang dan bisa kasih informasi part otomotif untuk kawan-kawan semua. Ini akan saya coba masukkan kembali ke dalam bungkusan plastiknya biar kita bisa membedakan antara bearing tensioner merek NTN asli dan KW. Ini akan saya coba masukkan ke dalam kemasannya. Baik, di depan kita ini ada dua kemasan bearing tensioner timing belt merek NTN. Ini bisa kita lihat NTN made in Jepang, dan satu kemasan lagi merek NTN made in Jepang. Dari kedua kemasan ini, kalau kita belum mengerti masalah bearing, ini sudah pasti kita akan tertipu dengan bearing tensioner ini. Ini bisa kita lihat nomor yang sama, JPU 580110A. Ini bisa kita lihat sendiri. Ada perbedaan antara bearing tensioner timing belt. Ini bisa kita lihat walaupun nomornya sama, tapi ada perbedaan dari segi kemasan ataupun warna kemasan. Tapi kalau kita belum mengerti masalah bearing, sudah pasti kita tidak akan bisa membedakan mana yang asli ataupun mana yang palsu. Apakah ini yang asli ataupun ini yang asli. Ini cukup sulit untuk kita bedakan mana yang asli dan mana yang palsu bila kita belum mengerti tentang bearing, khususnya bearing tensioner timing belt. Ini bisa kita lihat dua kemasan ada perbedaan warna. Coba ditebak yang mana yang asli ataupun yang mana yang KW. Ini cukup sulit untuk kita bedakan bila kita belum mengerti tentang bearing. Ini cukup sulit untuk kita membedakannya. Baik, dari kedua kemasan ini akan saya coba perjelaskan. Inilah kemasan dari bearing tensioner timing belt yang asli. Ini bisa kita lihat dari segi kemasannya. Ini kemasan asli Jepang. Ini bisa kita lihat kemasan asli Jepang. Maka di sini akan saya tunjukkan. Yang pertama bisa kita lihat perbedaannya dari nomor atau warna dari label kemasannya. Ini bisa kita lihat. Dari segi barcode ini bisa kita lihat, dan dari segi hologram di samping label dari kemasannya ini bisa kita lihat. Kalau untuk yang asli ada labelnya, dan dari segi warna tulisan ini banyak perbedaan antara yang asli ataupun yang KW. Ini bisa kita lihat sendiri. Ini kemasan dari bearing NTN asli, sedangkan ini adalah kemasan bearing tensioner timing belt yang KW ataupun yang palsu. Ini bisa kita lihat ada perbedaan dari segi hologram ataupun tulisan di kemasannya. Ini bisa kita lihat sendiri. Tidak ada barcode dan tidak ada hologramnya. Ini bisa kita lihat. Inilah bearing yang KW ataupun yang palsu. Bila kita perlihatkan antara dua kemasan ini bisa kita lihat
dari kedua kemasannya banyak perbedaan. Yang ini yang asli JPU 58, sedangkan yang ini yang KW JPU 58. Tapi kalau kita belum mengerti masalah bearing, seperti saya bilang tadi, sudah pasti akan tertipu dengan bearing yang KW. Ini bisa kita lihat perbedaan. Ini yang KW, kita lihat, perhatikan warnanya. Ini yang asli, coba perhatikan dari segi warnanya, pasti ada perbedaan. Ini bisa kita lihat sendiri perbedaan dari keduanya, dari kedua kemasan. Coba Anda perhatikan sendiri. Siapa tahu nanti waktu membeli kita bisa mengeceknya apakah ini asli ataupun yang palsu. Ini jenis bearing tensioner yang palsu atau yang KW, akan saya coba perlihatkan isi di dalamnya. Ini kemasan plastik isi dalam dari bearing tensioner yang KW atau yang palsu. Sedangkan ini adalah bearing tensioner timing belt yang asli Jepang. Akan saya coba buka dulu, perlihatkan isi di dalamnya. Ini isi kemasan plastik bearing tensioner timing belt yang asli Jepang. Bila kita bandingkan antara yang KW atau yang palsu, ini bisa kita lihat dari segi jenis plastik kemasannya ada perbedaan antara yang KW dan yang asli. Ini jenis bearing tensioner yang asli atau asli Jepang. Ini bisa kita lihat sendiri. Ini asli Jepang, sangat rapi, materialnya material berkualitas. Ini bisa kita lihat, bukan material hancuran. Sedangkan yang inilah bearing tensioner timing belt yang KW atau NTN KW. Ini bisa kita lihat dari segi kualitas, kerapian, dan dari materialnya bisa kita bandingkan dengan yang asli. Ini bisa kita lihat kalau yang KW. Dan bila kita bandingkan dengan bearing yang asli, ini bisa kita lihat banyak perbedaan. Ini bisa kita lihat sendiri, banyak sekali perbedaan antara yang asli dan yang palsu. Ini yang palsu, bisa kita lihat, sedangkan yang ini adalah yang asli, sangat rapi. Ini bisa kita lihat, kalau yang asli Jepang sangat rapi. Ini bisa kita lihat, bandingkan dari segi materialnya pun beda. Ini yang KW atau yang palsu, materialnya besi hancuran, sedangkan yang asli Jepang materialnya baja. Ini bisa kita lihat perbedaan dari materialnya. Yang pertama, perbedaan antara yang asli dan yang palsu. Kalau yang asli Jepang ini bisa kita lihat kerapian sangat sempurna, penutup dari bearingnya pun sangat sempurna. Ini bisa kita lihat. Bila kita bandingkan antara bearing tensioner timing belt yang asli dan yang KW, ini sangat jelas perbedaan kualitas ataupun bentuknya, walaupun sama-sama bearing tensioner nomor yang sama. Ini bisa kita lihat. Kalau yang KW, ini yang palsu, ini bisa kita lihat polos, tidak ada penutupnya, atau menggunakan bearing yang lumayan besar. Ini bisa kita lihat. Kalau untuk yang asli, dia pakai penutup dengan bearing ukuran kecil. Ini bisa kita lihat, sangat rapi, dan material pun sangat beda antara yang asli dan yang KW. Ini bisa kita lihat sendiri, dari segi materialnya banyak perbedaan, bahkan tidak menyerupai 100% dengan yang asli kalau dari segi materialnya.
Ini bisa kita lihat perbedaan dari segi belakangnya atau pengikat bearingnya atau setelan bearingnya. Ini bisa kita lihat kalau ini yang KW atau yang palsu bisa dilihat sendiri, sedangkan yang asli ini bisa kita lihat bearingnya polos atau kecil, tidak nampak, sedangkan untuk yang palsu ada kenampakan bearingnya. Dan dari segi pengikat pun kalau yang KW coba perhatikan, ini yang KW. Ini banyak terjadi kesalahan dalam membeli bearing, bisa mengakibatkan penyebabnya sabuk penggerak tergelincir kalau kita menggunakan bearing tensioner yang palsu, atau bisa menyebabkan tali putus. Ini dikarenakan bearing tensioner yang KW atau yang palsu tidak mempunyai daya tahan dan bisa mengakibatkan tergelincir ataupun timing belnya putus. Ini cukup disayangkan karena kalau timing bel putus ini bisa berbahaya untuk bagian mesin dan bisa mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk melakukan pergantian semua part. Ini dikarenakan bearing tensioner kita menggunakan bearing tensioner yang KW atau yang palsu. Menggunakan bearing tensioner yang palsu ini bisa mengakibatkan ketidakstabilan tegangan timing belnya atau chainnya. Ini biasanya kebanyakan disebabkan oleh bearing yang palsu. Pengapian tertunda ini bisa disebabkan juga oleh bearing tensioner yang palsu. Makanya bagi kita pengguna bearing, cobalah hati-hati dalam membelinya. Semoga dapat bermanfaat dan jadi pengalaman untuk kita semua.